Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Erliana Warsa dari kelas 1A dengan NIM 12012440239. Halo, perkenalkan nama saya Lipia Rahmadini dari kelas 1A Hukum dengan NIM 1201244000275. Perkenalkan nama saya Kurnia Nikmatus Soleka dari kelas 1A Hukum dengan NIM 1201244000097. Perkenalkan nama saya Wahyu Bagaskoro dari kelas 1A Hukum NIM 12012440007. Perkenalkan nama saya Suendra dari kelas 1A Hukum dengan NIM 1201244000105. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Said Munir Tholib akan melakukan wawancara mengenai hukum. Come on. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Munir Said Tholib akan mencari narasumber untuk diwawancarai mengenai hukum. Let's go. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dengan Bapak siapa ini? Hamzah. Hah? Hamzah. Hamzah, dengan Bapak Hamzah. Jadi menurut Bapak nih hukum itu apa sih Pak? Ya, menurut Bapak pedoman hidup sehari-hari. Pedoman hidup sehari-hari. Kalau hukum tuh iya. Dalam Kehidupan. Iya. Kalau tanpa hukum ya mungkin kita ini jalannya gimana gitu ya. Orang menurut agama ada hukumnya, negara punya hukum. Jadi gimana kalau tidak dilaksanakan ya tadi itu menyimpang jalannya kita kemana gitu. Iya gitu menurut pedoman hukum tuh ya begitulah. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Saya Nia di sini dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Andre. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan hukum di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir? Ya, kalau menurut saya yang saya lihat ya untuk perkembangan hukum di Indonesia ini sebenarnya masih kurang tegas. Dikarenakan masih banyak seperti skandal-skandal korupsi atau skandal-skandal yang lain lah yang melanggar hukum yang masih belum ada tindakan hukumnya dari pemerintah jelas seperti itu. Maksud saya supaya pemerintah menggalakkan lagi atau membuat aturan hukum yang lebih jelas supaya tingkat kriminalisasi atau tingkat pelanggaran Indonesia itu bisa diminimalisir seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana menurut Bapak perkembangan hukum di Indonesia? Bagi saya perkembangan hukum di Indonesia sungguh sangat jauh ya, ketinggalan malah, nggak seperti negara-negara lain. Apalagi di Indonesia hukum itu nggak adil, nggak ada yang jujur, semua mengenai uang. Selamat pagi Om, telah meluangkan waktunya dan apa ya? Pertanyaannya kan soal hukum ya Om. Jadi bagaimana tanggapan Om tentang hukum di lingkungan masyarakat Om? Ya, khususnya di negara Indonesia kita ini ya sebenarnya hukum kita ini harus dibenahi, benar-benar harus dibenahi dan harus ditegakkan. Jangan ada mafia-mafia hukum, gitu kan. Hukum itu bisa dibeli lah atau disuap lah atau disogok lah. Makanya kalau masalah hukum kita ini ya sebagai masyarakat ya warga bersikeras untuk pemerintah nih benar-benar harus ditegaskan. Jangan sewana-wana nih mafia bisa menyuap para hakim atau para jaksa gitu. Harapan saya sih gimana ya? Ya pokoknya harus ditegaskan, harus ditindaklanjuti aja gitu aja. Dengan saya Lipia Rahmadini, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hendra. Apa harapan Bapak di masa depan tentang hukum? Harapan saya di masa depan tentang hukum semoga ada perubahan. Bagi saya mungkin mengelakkan yang adil susah ya, karena bagi saya hukum itu nggak adil. Nggak adil sedemikian rupa. Kenapa saya bilang nggak adil? Ya saya pun pernah terjerat hukum.
Bagi saya hukum tuh di Indonesia bullshit semua. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Harapan kakak buat hukum di Indonesia saat ini gimana tuh kak? Harapan saya untuk hukum di negara kita tentunya saya harapkan agar menjadi lebih baik lagi dan keadilan bisa lebih ditegakkan lagi agar kasus-kasus yang beredar di negara kita bisa cepat teratasi. Harapan hukum ke depannya itu gimana sih kak? Jadi harapan saya ini ingin Indonesia ini lebih ditegakkannya secara berkeadilan dan konsisten. Contohnya kayak korupsi, terus dalam berkeadilan. Kayak kasus kemarin aja, Agus tuh ya. Agus ya kak, iya betul ya. Terus pengen sekali kayak tidak ada lagi kayak kasus-kasus kayak kemarin. Dah cukup. Perkenalkan, nama saya Livia Rahmadini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagaskoro. Dengan narasumber kita, saya atas nama Ilham Taqwa Maulana Isha. Baik kak, saya izin bertanya. Bisa jelaskan secara sederhana apa itu menurut kakak tentang hukum? Hukum itu suatu kumpulan yang dibuat oleh lembaga resmi untuk mengatur kelakuan manusia, perilaku manusia untuk untuk terciptanya ketertiban, keamanan dan mencegah kekacauan. Yang kedua, apa harapan kakak terhadap masa depan hukum di Indonesia? Harapan ke depan untuk hukum di Indonesia, harapannya sih agar masyarakat itu melek akan hukum, bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan itu dibuat untuk diataati. Adapun itu kelanggaran, itu bisa nanti ke depannya itu akan membuka kesadaran masyarakat tersendiri agar sekiranya mentaati peraturan itu penting. Karena peraturan dia taati itu untuk terciptanya suatu ketertiban juga, keamanan, kenyamanan bersama. Paling kalau dari saya cuman itu sih kak pertanyaannya, yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman. Oke Kak. Bagaimana menurut Kakak tentang hukum di kehidupan sehari-hari? Hukum di kehidupan sehari-hari menurut saya sudah cukup baik juga ya. Banyak juga yang mentaati peraturannya juga. Di satu sisi dari segi keamanan dan dari penegak-penegak hukum pun sudah bekerja dengan maksimal. Apa harapan Kakak untuk kedepannya tentang hukum? Harapan kedepannya sih terkait hukum itu agar sekiranya berjalan dengan baik juga, banyak juga yang mentaati juga, tidak ada yang namanya pelanggaran juga, agar terciptanya suatu negara yang aman, nyaman, tentram, kesejahteraan bersama. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erliana Warsa dari Universitas Bina Bangsa, semester 1 jurusan hukum. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dengan Bapak siapa? Dengan Abdurrahman Suhu, SHMH. Oke. Menurut Bapak, hukum di Indonesia itu apa sih Pak? Hukum di Indonesia itu ada 3. Hukum formel, hukum material, maupun hukum yang berkaitan dengan tata pengelolaan adat istiadat. Nah, terus? Selanjutnya, menurut Bapak itu penegakan hukum di Indonesia ke depannya itu akan seperti apa gitu? Harapannya? Harapan kita penegakan hukum di Indonesia itu adalah panglima dari segala negara hukum yang ada. Kenapa? Karena hukum ketika tidak ditegakkan, maka seluruh berkaitan dengan aturan yang ada di Indonesia itu tidak akan berarti selamanya. Jadi setidaknya hukum adalah merupakan sebuah tiang atau panglima hukum yang kita harus tegakkan di Indonesia itu sendiri. Begitu saja Pak? Apalagi? Harapan udah, bagaimana hukum di Indonesia saat ini juga udah. Kalau hukum menurut Bapak itu apa sih? Hukum di Indonesia itu menurut Bapak apa? Hukum itu adalah sempurna. Sempurna yang dijalankan sesuai restorasi apa yang ada di dalam kolonial Hindia Belanda. Tetapi yang menjalankan hukum itu sendiri terkadang menggeleot dalam aturan hukum sendiri. Kenapa? Contoh sekarang kehakiman, kejaksaan. Terkadang apa yang kita lakukan dalam hal mahasiswa kami, terkadang penegak hukumnya bagus. Yang menjalankannya dalam penegak hukum itu sendiri tidak sesuai dengan aturan yang ada di lapangan. Demikian. Betul sekali yang Bapaknya bilang. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak ya Oke, untuk waktunya. terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Munir Said Talib, Kelas 1A Hukum dengan dosen pengampu Iron Fajrul Aslami SHMH. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.